Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selamat berbahagia bersama keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, Bapak Ibu, para pemirsa semua, kedudukan orang-orang yang selalu membasahi lisannya, salah satunya dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW, begitu luar biasa dahsyatnya. Dan salah satunya kedudukan orang-orang yang kelak nanti akan bersama Rasulullah SAW di surga adalah mereka yang memperbanyak salawat. Itu nanti di akhirat. Namun begitu, adakah fadilah, keistimewaan yang akan kita rasakan di dunia ini kalau kita memperbanyak sholawat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita perbanyak sholawat, kita niatkan salah satu fungsi fadilah, keajaiban, kedahsyatan daripada memperbanyak sholawat, ya, apapun itu sholawatnya, adalah Allah akan permudah segala urusannya, ya. Allah kabul segala hajat-hajatnya. Dan terus kemudian kalau orang tuanya sudah meninggal, si anak memperbanyak sholawat, sejatinya si anak sedang memperkenalkan, ya, ahli kuburnya, orang tuanya, keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian di video ini saya akan menceritakan seseorang yang sama seperti kita, ya. Saya pikir tidak ada kita dalam hidup ini yang tidak berkelut dengan hutang. Nah, orang ini, ya, kisah ini terjadi pada zaman dahulu kala yang betul-betul di alam, dan ini sangat luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Dikisahkan pada satu cerita, ya, pada satu sejarah, ada seseorang sama seperti kita biasa, ya, di tanah Arab sana. Dia mempunyai hutang 500 dinar. Ya, silakan dikalikan 1 dinar berapa kali 500, ya Allah. Dikala itu luar biasa besarnya. Misalkan kita punya hutang 5 juta, dah gampang. Kita punya hutang 5 juta. Kemudian untuk menutup hutang tersebut, ya, 5 juta tersebut, kita datang pada seorang saudagar, pengusaha, ya. Kita datang pada seorang pengusaha. Kemudian pengusaha itu bertanya kepada ini orang yang punya hutang. Bahasa kita, ya, pinjamilah saya hutang, insya Allah nanti akan saya bayar. Yang punya uang nih, ya, si pengusaha bertanya, kapan engkau akan bayar? Ya, kira-kira 1 bulan kemudian sejak tanggal sekarang. Baik, dikasih hal tersebut. Hari berlalu, minggu berlalu, datanglah waktu si orang tersebut harus bayar hutangnya. Dan orang tersebut lagi-lagi tidak punya uang untuk bayar hutang tersebut, ya, 5 juta tersebut. Akhirnya dibawalah perkara ini kepada qadhi atau hakim pada kala itu, ya. Dan hakim memutuskan bahwa dia harus penjara. Ya, orang yang punya hutang ini harus penjara karena tidak mampu untuk membayar hutangnya. Kemudian, nah, di sini berawal dimulakan keajaiban tersebut. Orang tersebut, ya, yang berhutang tersebut minta kepada hakim, minta 1 hari untuk dia pulang. Dia pulang pada anak istrinya untuk mengabarkan bahwa mulai esok hari aku akan dipenjara sebab tidak mampu membayar hutang tersebut. Maka si hakim bertanya, bagaimana kami nih, para hakim, bisa mengizinkan engkau pulang? Apa yang jadi jaminan engkau bahwa engkau besok akan kembali ke sini lagi? Maka tidak ragu-ragu dijawab dengan yakin oleh orang tersebut bahwa yang jadi jaminannya adalah Rasulullah SAW. Hakim semua bingung dong, bertanya, maksudnya gimana? Kok Rasulullah yang menanggung? Dengan mata, ia jawab, iya, jaminannya adalah Rasulullah SAW.
kalau besok aku tidak kembali ke sini lagi, maka nanti aku bersedia tidak diaku oleh umat sebagai umatnya Nabi Muhammad. Allah. Baiklah, akhirnya para hakim sepakat untuk memberikan izin kepada si orang tersebut. Orang tersebut pulang ke rumahnya dan mengkabarkan kepada istri anaknya bahwa mulai esok hari dia tidak kembali pulang sebab dia dipenjara tidak karena tidak mampu untuk bayar hutang. Kemudian istrinya bertanya, kalau hari ini atau esok engkau dipenjara, lalu kenapa hari ini engkau bisa pulang? Bagaimana ceritanya dan apa yang dijaminan engkau bisa pulang? Seharusnya dari saat itu pun engkau sudah dipenjara. Akhirnya si suami cerita bahwa ketika di persidangan dia menjaminkan Rasulullah SAW sebagai jaminan untuk dia pulang. Si suami dengan polos mengatakan tidak pernah terpikir. Akhirnya si istri mengatakan, wahai suamiku, kalau hari ini engkau menjaminkan nama agungnya Nabi Muhammad, maka apakah lagi kalau malam ini kita meminta pada Allah dengan keagungan Nabi Muhammad untuk membebaskan engkau. Maka malam itu si istri dan suami memperbanyak sholawat, sehingga dengan capek dia saat zikir itu dengan capek tertidurlah dia. Di dalam mimpinya dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Allah. Ya, kalau orang bermimpi dengan Nabi Muhammad, sesungguhnya adalah itu benar. Di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan bahwa, ya Rasulullah, tolonglah bantu aku. Disebutkan hajatnya begini begitu, yang pada intinya adalah hutangnya dilunasi. Akhirnya Rasulullah menyuruh, besok temuilah engkau kepada seorang saudagar, seorang pengusaha. Katakan kepadanya bahwa dia selama ini setiap harinya tidak lepas hari-harinya kecuali dengan bersolat dan sholat sampai terima. Sampai pada waktunya, pada malam itu si saudagar ini, pengusaha ini lupa bilangan. Katakan kepadanya bahwa bilangan tersebut pas 1000. Dan kemudian mintalah semua hajat engkau kepadanya. Akhirnya besoknya dia terbangun langsung menemui saudagar tersebut dan kemudian menyampaikan apa persis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang tersebut melalui lisan si orang punya hutang. Akhirnya dengan terkaget-kaget bagaimana bisa seorang bermimpi dengan Rasulullah SAW. Bagaimana bisa orang tersebut tidak kenal denganku, engkau tidak kenal denganku, tapi engkau tahu apa yang aku lakukan setiap harinya. Berarti benar, ini adalah dari Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya disebutkan hajatnya, diberilah itu uang 500 dinar untuk membayar hutangnya. Akhirnya dia menemui hakim, dan ternyata hakim pun sudah menanti-nanti kedatangannya. Dipeluknya itu si hakim, orang tersebut, orang yang punya hutang. Si hakim mengucapkan, terima kasih banyak sebab berkat engkaulah semalam aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyuruhku kalau aku membebaskan engkau maka kelak nanti aku akan dibantu oleh Rasulullah SAW. Akhirnya si hakim mengambil uang 500 dinar. Tidak berhenti di situ, berlanjutlah dia kepada orang yang memberikan hutang, yang memberikan uang, hutang kepada si dia. Belumlah berkata si orang yang punya hutang kepada yang dihutangi itu, dia peluk sambil menangis mengucapkan terima kasih pada orang tersebut. Diucapkan terima kasih banyak, di dalam semalam aku bermimpi dengan bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menyuruhku kalau aku membebaskan hutangmu, maka kelak engkau akan mendapatkan bantuan dariku kelak nanti di mahsyar. Allahu Akbar. Akhirnya si orang tersebut mengatakan bahwa hutangnya dilunasi, dan kemudian ia mengambil uang 500 dinar lagi diberikan kepadanya.
Akhirnya ini orang tersebut terbebas dari segala-galanya. Hutangnya lunas, tidak berhenti hutang lunas, tapi dia pun diberi uang. Allah Akbar. Sebab apa? Lantaran satu malam itu dia bersolat bersama istrinya dengan capai. Dan kemudian ada yang bertanya, apakah bisa? Apakah semudah itu? Ya, dalam satu malam, ya, ini hal yang sangat mustahil bagi kita yang nggak sampai iman yang mungkin. Dan ini kenyataan. Berapa banyak orang-orang yang hutangnya lunas, ya, padahal dia tidak mempunyai masukan, tidak punya kerjaan, tidak punya usaha dan sebagainya. Berapa banyak orang yang punya hajat Allah Subhanahu wa taala kabul. Berapa banyak orang-orang yang dia punya anak tiba-tiba hamil istrinya hanya karena lantaran bersolawat. Bukan hanya karena solawat, justru dengan keagungan solawat itulah Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita. Sebab apa? Allah cintakan orang-orang yang selalu memuji kekasihnya. Maka dari itu, ya, mulai saat ini kita dawamkan. Terus kemudian yang bertanya, kok bisa semudah itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW? Baik, dikisahkan. Ada satu amalan yang sangat mudah siapapun bisa. Kalau engkau ingin bertemu dengan Rasulullah dalam mimpimu, maka sebelum tidur engkau makan nasi campur garam, ya. Dan ingat, banyakkanlah garamnya sehingga engkau rasa keasinan, ya. Kok begitu? Iya, jangan banyak omong, kerjakan saja. Akhirnya ada orang, ya, ada murid dites sama gurunya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Si murid makan nasi pakai garam, nggak pakai yang lainnya. Dan betul saja garamnya diperbanyak. Maka kemudian tidurlah si murid. Besok paginya dia cerita kepada gurunya. Dia protes, wahai guru, mana aku nggak ketemu dengan Rasulullah. Gurunya bertanya, semalam kau mimpi apa? Aku bermimpi melihat air terjun, laut. Pokoknya malam itu dia bermimpi penuh dengan air. Dengan tersenyum gurunya berkata, ya itulah. Tahukah engkau mengapa engkau bermimpi seperti itu? Sebab sebelum tidur engkau makan garam terasa asin. Yang ada di bayanganmu adalah engkau bayangkan ketemu air. Nah, malam itu engkau sudah masuk pada alam bawah sadarmu bahwa engkau kehausan, ya, ingin meminum. Maka malam itu engkau melihat air. Pun begitu, kalau engkau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sebelum tidur bersihkan dirimu sesuci-sucinya, jalankan sunnah-sunnahnya, ya. Tumbuhkan kecintaanmu kepada Nabi Muhammad SAW, itu maka kau akan bertemu dengannya. Allah, semudah itu, ya. Semudah itu. Maka buat kita yang selama ini menjalankan sholawat, yang belum ijabah, ya, yang belum dikabul hajat-hajatnya dan sebagainya, hutangnya belum dilunas, maka seriuslah dalam membaca sholawat, ya. Seriuslah, ya. Bahwa engkau membutuhkan kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, kisah ini membawa manfaat buat kita semua, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Saya harap teman-teman semua, Bapak Ibu dapat mengambil intisarinya, ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa terus istiqomah mendawamkan, ya, kita basahkan lisan ini untuk terus bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irwan, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan membawa manfaat dan semoga hajat-hajat kita, ya, hajat kita Allah Subhanahu wa taala kabul. Yang punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya, ya. Yang masih jomblo, yang masih sendiri, Allah berikan jodoh yang terbaik buat kita semua, ya. Yang belum punya anak, semoga Allah berikan keturunan yang soleh-soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, kurang lebih mohon maaf. Saya Irwan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.